Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan itu sangat dirahasiakan, namun sampai juga ke telinga para pemuda melalui siaran radio asing. This afternoon, a message from the Japanese which specifies the unconditional surrender of Japan. Budaya kita di sini untuk melancarkan rencana menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah air Indonesia masih terjajah. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Saya membawa kabar baik. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saat ini ada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu kabar baik, tapi apa maksudnya kekosongan kekuasaan itu? Sudah tidak berwenang di negeri kita. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, inilah waktunya. Setuju, kemerdekaan hak kita. Mari kita temui Bung Karno sekarang juga. Setuju. Kemerdekaan harus lahir dari bangsa kita sendiri. Kalau begitu kita harus menemui Bung Karno malam ini. Kami akan menggerakkan pemuda lainnya. Malam tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Maaf Bu, kami akan membawa Bung ke Rengas Dengklok demi keselamatan bangsa. Kami minta maaf, tapi kalian harus ikut kami sekarang juga. Ada apa ini? Mengapa tergesa-gesa? Kami harus membawa Bung ke Rengas Dengklok. Situasi di Jakarta sebagai berbahaya. Jepang masih mengawasi. Rakyat perlu proklamasi segera. Kami tidak mau Jepang ikut campur. Jadi kalian ingin menculik kami? Bukan menculik Bung, tapi menyelamatkan di Rengas Dengklok. Kita bebas berbicara. Kenapa kalian terburu-buru begini? Bung, Jepang sudah menyerah. Kita tidak boleh menunggu lagi. Ayo ikut kami sekarang. Kemerdekaan dipikirkan dengan matang-matang, tidak bisa dengan tergesa-gesa. Kalau begitu, kita bawa Bung ke Rengas Dengklok demi keselamatan bangsa dan kemerdekaan Indonesia. Di Rengas Dengklok terjadi perdebatan sengit antara golongan muda dan golongan tua. Bung, ini sekarang saatnya. Jangan tunggu ke Jepang. Tenanglah anak muda, kita harus hati-hati. Jangan sampai kemerdekaan ini dianggap pemberontakan belaka. Tapi Bung, sampai kapan kita harus menunggu Jepang sudah berperang? Jangan tergesa-gesa. Jika kita tergesa-gesa, bangsa kita bisa dikemas sendiri. Kalau begitu, kapan lagi? Apakah bumi ini berubah dari Jepang? Tidak, tapi kita harus tetap menjaga bangsa ini berdiri dengan wibawa. Bukan karena dorongan yang masih belaka. Akhirnya, setelah dibujuk Soekarno, Hatta kembali ke Jakarta. Mereka bertemu dengan pemuda dan tokoh lainnya di Rumah Laksamana Maeda. Kita tidak bisa menunggu lagi. Jepang sudah kalah. Saatnya kita berdiri di atas kaki sendiri. Sudah lama aku menolak proklamasi soal ideologi Jepang. Kemerdekaan harus lahir dari bangsa kita sendiri. Dunia harus tahu bahwa Indonesia merdeka bukan karena pemberian siapapun. Inilah saatnya kita membuktikan kepada dunia internasional. Anak-anak bangsa, kalian harus ingat, sejarah akan mencatat apa yang kita lakukan hari ini. Jangan sampai kita goyah. Tidak ada waktu lagi, proklamasi harus dilakukan besok. Baiklah, besok 17 Agustus kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi naskah ini harus selesai malam ini juga. Setuju. Mari kita mulai menyusun naskah dengan cermat. Baik, kalau begitu, mari kita menyusun teks proklamasi. Karena teks proklamasi adalah suara rakyat Indonesia. Malam itu,
Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi. Kalimat pembuka harus tegas bahwa bangsa Indonesia harus benar-benar merdeka. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini harus ditulis dengan singkat dan jelas. Dunia benar-benar harus tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Ya, dan jangan lupa kita harus menegaskan bahwa semua urusan akan diselenggarakan secepatnya oleh bangsa kita sendiri. Bagaimana dengan kalimat terakhir? Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya setuju dengan kalimat tersebut. Kalimat itu tegas dan memberi harapan. Ya, singkat dan jelas, tidak bisa ditawar. Naskah ini sudah saya tulis tangan. Sayuti, tolong ketik dengan rapi. Baik, Bung Karno. Di bagian akhir tertulis Jakarta 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bung, boleh saya usul? Apa usulmu? Kalau kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, menurut saya lebih tegas. Karena yang proklamasi ini bukan hanya wakil, tapi seluruh bangsa. Usulan yang bagus. Bagaimana dengan Bung Hatta? Saya setuju. Usulan itu memberi makna yang mendalam. Baik, saya ganti. Saya usul teks ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta saja, karena sudah mewakili rakyat bangsa Indonesia. Baik, setelah itu saya dan kawan-kawan akan segera menggagalkan dan menyebarkan teks ini ke seluruh penjuru negeri. Baiklah, kalau begitu mari kita tanda tangani tes ini. Dengan ini bangsa Indonesia resmi sebagai bangsa yang merdeka. Ini bendera yang aku jahit dengan tangan sendiri. Semoga bendera ini selalu berkibar di tanah air kita. Baik, terima kasih. Ayo kita siapkan tiang benderanya. Jangan sampai roboh, karena ini akan menjadi sebuah sejarah. Kita rapikan halaman rumah. Semua harus siap sebelum upacara dimulai. Kita juga suka dan jangan sampai ada yang mengganggu upacara kita hari ini. Anak-anakku, sebentar lagi kita akan menyaksikan lahirnya Indonesia merdeka. Peganglah momen ini baik-baik.
Pagi itu, Jumat 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan di Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta. Saudara sekalian, kini tibalah saatnya untuk kita mengambil nasib bangsa dan tanah air kita sendiri untuk menyatakan kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.